Nah, ganti lagi ke Agil ya, pertanyaan kedua, nanti ke Nanda lagi pindah. Apakah menurut Agil masalah ini juga dianggap penting warga masyarakat yang masalah ini penting? Tadi Agil ya, objeknya ya. Nah, sekarang objeknya apakah menurut Agil masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain nggak? Ini perkiraan aja, opini Agil aja. Kalau orang lain gimana? Kalau menurut Agil sih, kalau menurut masyarakat lain mungkin tidak dianggap penting. Hanya sedikit yang menganggap penting. Soalnya kan umumnya masyarakat lebih ke arah kehidupan mereka, keuangan daripada arah lingkungan. Mungkin hanya aktivis-aktivis yang memandang penting. Tidak berarti ya, karena yang lebih penting bagi mereka tuh kayaknya ekonomi gitu ya. Nah, iya, Bu. Terus yang lebih peduli itu biasanya aktivis. Kalau menurut Anda itu enggak sama pertanyaan Kak Adil tadi, apakah menurut Anda masalah yang dianggap penting, masalah ini akan dianggap penting oleh warga masyarakat lain? Oh, itu tergantung itu tingkat pendidikannya, Miss. Tingkat pendidikan sama tingkat pemikirannya. Kalau tingkat pendidikannya udah semakin tinggi itu dia akan menganggap itu semakin penting. Kalau tingkat pendidikannya rendah itu mungkin akan menganggap itu hanya hal sepele aja, Miss. Oh, berarti ini tergantung kepada tingkat pendidikan. Oke. Ya, pendidikan. Kalau tingkat yang pemikirannya juga. Oh, yang tinggi bakal lebih peduli lagi dengan ini. Iya. Pendidikannya tinggi. Ini banyak ya pertanyaannya, kan aku lihat ya. Tapi lagi dapat tugas ini. Lanjut, Agil. Menurut Agil, kebijakan apakah jika belum ada yang harus dibuat untuk menangani masalah ini? Maksudnya, Bu? Kebijakan yang harus dibuat jika belum ada aturan yang mengatur seperti itu, Bu? Jadi gini, kebijakan apakah, jika belum ada yang harus dibuat untuk menangani masalah ini? Oh. Kalau menurut Agil itu mungkin ada aturan khusus dari pemerintah mungkin nantinya, Bu. Kan dan denda. Contohnya setiap daerah menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas tertentu berbanding dengan luas daerah itu sendiri. Mungkin misal 30% itu ruang terbuka hijau, mungkin seperti itu. Kalau tidak disediakan nanti didenda. Karena kalau nggak ada denda kan orang Indonesia ini susah, Bu. Berarti ada aturan denda gitu ya. Berarti menyediakan dari daerahnya tuh harus ada ruang terbuka hijau. Iya. Denda. Emang setahu Agil itu tuh udah ada apa belum? Atau itu baru ide dari Agil sendiri? Atau gimana? Setahu Agil sih udah ada, tapi penerapannya kurang. Oh, penerapannya yang kurang. Yeah. Oke. 30% dari daerah tuh harus ya ada 30% dari luas daerah harus disediakan. Sabar ya, saya nyatet. Disediakan ruang terbuka. Ruang terbuka. Terus kalau enggak didenda biar patuh. Nanda sendiri gimana, Nanda? Pertama, itu menanamkan kepada masyarakat arti pentingnya ruang terbuka hijau itu dulu, Bu. Kemudian, yang kedua, nanti pemerintah juga bisa melakukan berbagai kebijakan atau mengatur rancangan kota misalnya, mana rancangan kota yang bagus, seperti untuk ruang terbuka hijau ini. Kan itu, Bu. Terus, apa tadi yang nomor 2 lupa? Itu baru pemerintah bisa membuat berbagai kebijakan terkait ruang terbuka hijau itu, Miss. Apa kebijakannya yang spesifik? Seperti itu. Rancangan kota, apa istilahnya itu, Mas? Untuk orang-orang desain itu arsitektur ada rancangan kota gitu. Ada rancangan kota, kalau nggak salah. Anda tahu nggak selama ini udah ada aturannya? Belum, Miss. Belum tahu. Lanjut. Agil dulu ya.
jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, tadi kan Agil bilang sebenarnya udah ada undang-undangnya bahwa 30% dari luas itu harus dijadikan sebagai hutan terbuka tadi. Nah, jika memang sudah dibuat, tanyakanlah persoalan berikut. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Menurut lagi keuntungannya kan banyak sebenarnya, tapi keuntungan utamanya itu mengurangi polusi kota, terus membuat kota lebih asri. Tapi poin utamanya saya itu mengurangi polusi kota. Jadi kan kualitas udara di kota itu nggak terlalu buruk. Terus lebih asri gitu ya. Tadi stres tadi kan yang Agil bilang tadi lebih asri, jadi ada tempat melepas lelah gitu ya, biar nggak stres. Itu ada mungkin juga hubungannya sama banjir tadi nak, sama itu bencana alam gitu ya. Nanda lagi, apa menurut Nanda keuntungannya dari itu? Ya, intinya sama kayak Agil, Miss. Itu mengurangi polusi. Sama polusi juga, oke. Lanjut ya. Apa kerugian dari kebijakan tersebut? Kalau lagi kerugian dari kebijakan itu mungkin lebih ke arah bisnis mungkin orang-orang yang perlu lahan untuk bisnis, nah jadi dirugikan. Oh, dari segi ekonomis ya. Berarti individu kerugiannya, tidak. Individu. Kalau untuk dampak ke masyarakat luasnya? Dampak masyarakat luas mungkin kalau untuk tempat tinggal lebih terbatas Bu. Jadi kan nanti nilai suatu tempat tinggal itu lebih tinggi jadinya. Misalnya 30%-nya kan diambil ke lingkungan hijau. Jadi mahal harga ini ya, mahal harga tanah atau apa? Oke. Apa tadi lupa? Ya Allah, udah repot ini. Apa tadi? Kalau yang pertama itu secara individu untuk ke bisnis Bu, karena ruangan mereka dibatasi oleh terbuka hijau. Terus kalau umumnya nanti mungkin meningkatkan biaya suatu rumah tinggal. Karena kan lahan sudah dipakai khususnya untuk terbuka hijau. Oke, lanjut Anda apa? Tadi kan masih ingat kan pertanyaannya? Iya, Miss. Mungkin itu akan merugikan sebagian masyarakat yang memiliki area yang akan dijadikan RTH oleh pemerintah, Miss. Kenapa? Itu akan merugikan sebagian pihak yang memiliki lahan tersebut yang akan dijadikan RTH oleh pemerintah. Kan RTH itu diambil dari orang ya? Atau memang ya, misalnya ada ingin mengambil lahan masyarakat. Ganti rugi emangnya ya? Misalnya itu biasanya untuk kebutuhan ekonomi bagi masyarakat itu kan dialihkan menjadi RTH, Miss. Itu kerugian spesifiknya gitu, Miss. Kerugian ekonomi. Santai Nanda. Ya, Gil. Orang cuma bercanda doang. Aku tegang sekali. Ya, lanjut ya. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Kalau menurut Agil kemungkinan kebijakan itu diperbaharui ada, Bu. Soalnya kan misal saja yang tadi 30%, andai kan luas wilayah kota itu kecil kan terlalu besar 30% diambil. Emang itu berlaku tetap ya untuk semua berapa? Kalau seingat Agil di 4 pilar dulu itu minimal diberikan gitu. Jadi kan nanti jadi terbatas kotanya. Jadi mungkin dibuat penyesuaian, misalnya menyesuaikan dengan luas kota atau menyesuaikan dengan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat ekonomi rendah kan tidak mungkin juga ruang terbuka hijaunya banyak, tapi mereka sudah susah cari tempat tinggal, terbatas juga sama ruang terbuka hijau. Hebat kamu ya, luas pengetahuannya. Saya juga tahu apa tadi si Agil. Hebat tadi. Hebat 30%. Berarti harus disesuaikan dengan luas ini ya, dengan luas daerah. Misalnya lebih kecil, jadi lebih kecil juga persentasenya gitu, lebih kecil daerahnya,
lebih kecil juga. Kok tanyakan? Kalau nggak salah itu undang-undang nomor 26 nggak salah, Bu. Ya Minimal betul. 30%. Iya betul-betul. Tadi kan dapat juga yang undang-undang itu. Oke, lanjut Nanda. Apa gimana? Bisa diubah nggak kemungkinan kebijakan itu dan bagaimana caranya? Oh, kemungkinannya tentu bisa, Miss, tergantung apa kebutuhan suatu kota itu kan berbeda-beda, Miss. Setiap kota kan memiliki kebutuhan berbeda-beda. Terus seperti yang Bang Agil tadi, luas kota atau kecilnya juga mempengaruhi juga. Terus gimana desainnya nanti atau ruang tata kotanya juga mempengaruhi, Miss. Jadi harus dilihat pengaruh-pengaruhnya ya. Iya. Kan mau diupload ke Facebook, lagi ke YouTube. Harus ini ya. Harus apa dilihat desainnya, dilihat kebutuhan. Aku kok belajar ini jadinya. Seperti belajar di PS, Miss. Terus lanjut ya. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Oh, tadi perlu dirubah. Apakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Oke, tadi itu ya perlu diperbarui dengan memperhatikan kecil dan luas besarnya di tentara kota. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebijakan itu perlu diganti nggak? Kalau menurut lagi kebijakan itu nggak boleh diganti, mungkin diperbarui saja. Kalau diganti kan nanti misalnya kayak amandemen undang-undang nanti hanya menyesuaikan untuk pihak-pihak yang berkuasa saja. Jadi lebih baik dipertahankan. Oke. Berarti tidak perlu diganti tapi disesuaikan gitu ya, tidak perlu diganti. Sesuaikan. Tidak perlu diganti. Tinggal 2 lagi, sebentar lagi. Sesuaikan. Oke. Oke, silakan Anda. Ya, Miss. Nampaknya tidak perlu diganti, Miss, karena melihat dampak positifnya cukup besar bagi masyarakat umum ruang tata hijau ini, Miss. Mungkin perlu diperbaiki apa kekurangan-kekurangan kebijakan dari ruang tata hijau ini. Tidak perlu diganti. Ya. Ditelusuri kekurangan-kekurangan terus itu ya. Baiki, iya. Diperbaiki. Oke, lanjut. Yang ya. Allah, kita serius banget. Orang nggak ada. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Kalau lagi ada, banyak malahan ditemukan perbedaan pendapat. Mayoritas setuju kalau orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas mayoritas setuju, soalnya itu kan nggak mengganggu mereka, terus juga menambah indah kota sama bagus juga sama buat lingkungan. Tapi buat masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu umumnya malah memperkecil lingkup ruang kerja mereka untuk Berarti ada 2 pertentangan ya kalau ekonomi. Oh, dia pinter sih. Kita nggak kepikiran. Menengah pintar dia ke atas, menengah ke atas tidak akan ada masalah terus karena kalau menengah ke bawah itu akan mengurangi lahan untuk ekonomi. Dan Nanda, apa Nanda? Ya, mungkin jawaban Anda mungkin hampir sama dengan jawaban pertanyaan pertama tadi, Miss. Itu tergantung tingkat pendidikan dan kemampuan berpikir seseorang. Jika tingkat berpikir dan tingkat pendidikannya masih rendah, tentu dia cenderung menentang kebijakan ini. Namun apabila dia tingkat pendidikannya cenderung lebih tinggi, tentu dia berpikir lebih positif akan dampak yang tata hijau ini. Beda pandangan ya, berarti pertentangannya tergantung ini ya, tergantung pendidikan yang bertentangan. Kalau yang tinggi tahu manfaatnya gitu kan, kalau yang tinggi akan cenderung mendukung. Kalau yang
rendah hanya berpikirnya ekonomi gitu ya. Rendah ekonomi akan menentang. Oke, lanjut ya. Satu lagi, ini terakhir. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Kalau menurut lagi untuk memperoleh, kalau di mana bisa memperoleh informasi lebih banyaknya tentu dari literatur seperti pustaka sama undang-undang. Tapi kan umumnya masyarakat lebih suka dengan berita-berita atau isu-isu di bertentangan dengan fakta dengan kenyataan. Contohnya hoax gitu ya. Iya. Kayak Facebook, kayak Instagram gitu ya. Iya. Harusnya literatur. Lebih laku yang palsu daripada yang asli. Oke, kalau Agil? Kalau Nanda? Apa? Mungkin itu, Mas. Mulai dari artikel-artikel ilmiah, bisa dari sumber-sumber luar, juga sumber dari Indonesia juga bisa. Tapi mungkin lebih baiknya artikel-artikel dari luar negeri. Karena mungkin orang tentang hijau mereka mungkin sudah lebih baik dari kita mungkin. Oke, udah selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Sama-sama. Membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat ini enggak? Mau lihat teman-temannya di sini lagi. Ngapain tuh, Miss? UTS nanti bagaimana itu, Miss? Mereka dapat 100, nggak perlu UTS. Aduh. Kami juga berdua, Miss. Mereka Kami berdua juga, Miss. Oke lah. Berarti siapa orang yang 100? Perlu minta tolong. Nah ya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.